Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Sebelum mulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Kemudian saya absen. Rara Amelia, Fifty Holisa, alhamdulillah berangkat semua ya anak-anak. Ya, Bu. Ada yang ingat kemarin kita membahas apa? Coba Mbak. Hasad, Bu. Nah, hasad itu apa Mbak? Hasad itu iri dengki. Ya, betul sekali. Ada yang ingat lagi? Hibah, Ya, betul. Hibah itu apa ya? membicarakan keburukan orang. Ya, benar. Hari ini kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu tentang fitnah dan namimah. Kalian tahu nggak fitnah itu apa? Fitnah itu berbicara tidak sesuai dengan fakta. Betul. Hampir sama ya. Pengertiannya fitnah itu perkataan yang bermaksud menjelekkan orang seperti menodai nama baik, merugikan kehormatan orang lain. Kemudian selanjutnya ada namimah. Siapa yang tahu pengertian namimah? Nggak tahu, Bu. Nah, namimah itu adu domba. Kita ulas satu persatu ya. Yang pertama ada fitnah. Fitnah itu seperti yang dikatakan tadi, berbicara tidak sesuai dengan kenyataan. Setelah pengertian ada dalil mengenai fitnah. Seperti yang kita tahu, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Ada yang tahu dalilnya, Mbak? Saya, Bu. Ya, Mbak. Surat Al-Baqarah ayat 191. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Artinya sedangkan fitnah lebih besar atau bahayanya daripada pembunuhan. Nah, benar sekali, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kemudian yang ketiga, ada sebab-sebab yang menimbulkan fitnah. Sebab-sebab yang menimbulkan fitnah itu berupa tekanan orang atau pihak lain, berupa hukuman, berupa pemberian Allah, baik dan buruk, kemudian kalah dan menang, senang dan susah. Selanjutnya ada dampak negatif. Dampak negatif fitnah itu apa saja? Yang pertama yaitu mendapat ancaman Allah Subhanahu wa taala dan siksa neraka yang sangat pedih. Nah, fitnah itu nantinya akan mendapat siksa neraka yang sangat pedih. Kemudian yang kedua, rusaknya kehidupan masyarakat karena adanya kecurigaan antara yang satu dengan yang lain. Dampak yang ketiga yaitu terpecahnya persatuan masyarakat yang dapat memicu timbulnya beberapa kelompok dan pendukung maupun yang menentang. Yang selanjutnya yaitu ada menghindari perilaku fitnah. Fitnah itu bisa dihindari dengan cara yang pertama, bergaul dengan baik kepada semua orang dan tidak pilih-pilih. Kemudian yang kedua, saling mengingatkan apabila pembicaraan sudah mengarah kepada fitnah. Kemudian yang ketiga, mau menyampaikan dan menerima kritik
yang selanjutnya ada dalil. Coba dibacakan dalilnya Mbak Rara. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tuti'ul lafallafin mahinin hammasin nasya'in binamim. Artinya, dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah menghina, yang banyak mencela, yang kian kemarin menghembur fitnah. Quran surat Al-Qalam ayat 10 sampai 11. Ya, terima kasih. Nah, jadi intinya dari ayat itu kita itu tidak boleh bergaul dengan orang yang suka menghamburkan fitnah atau menyebar fitnah, karena itu bisa menyebabkan adu domba. Kemudian yang ketiga ada penyebab timbulnya sifat namimah. Yang pertama ada perasaan tidak senang terhadap orang yang diceritakan. Kemudian yang kedua, adanya sikap dengki pada diri seseorang yang menyebabkan ketidaksenangan kepada orang lain yang mendapatkan kebahagiaan maupun kesuksesan. Yang ketiga, mencari muka agar orang lain bersimpati kepada dirinya. Seperti contoh tadi ya Mbak, si A bersama si B kemudian membicarakan si C, dan kalau si A sama si C membicarakan si B. Kemudian yang keempat, gemar berbicara berlebihan, omong kosong, atau berbicara dengan hal-hal yang tidak benar. Setelah penyebab timbulnya sifat namimah yaitu ada dampak negatif dari sifat namimah itu sendiri, yaitu yang pertama dapat menyebabkan terputusnya ikatan silaturahmi dan ukhuwah. Jadi kalau kita suka adu domba, persaudaraan kita antar sesama umat manusia akan terputus. Kemudian yang kedua, menyulut api kebencian dan permusuhan antara sesama manusia. Yang ketiga, merusak tatanan dan ketentraman masyarakat. Yang keempat, hilangnya ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapat murkanya. Setelah ada dampak negatif, pasti ada cara mengatasi. Setelah tadi ada dampaknya, pasti ada cara untuk menghindarinya. Dan cara menghindarinya itu seperti apa? Langkah-langkah cara menghindari sikap namimah yaitu baik orang yang mendengar atau menerima kabar jangan langsung percaya dengan perkataan tersebut. Kemudian berusaha untuk menghentikan pemberitaannya karena hal itu termasuk kemungkaran. Cara mencegahnya dapat melalui lisan, tulisan maupun dalam bentuk yang lainnya. Kemudian cara menghindari sifat namimah yang ketiga yaitu membenci perilaku namimah dan membencinya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan karena hawa nafsu. Kemudian yang keempat, dalam batasan tertentu tidak perlu mengadakan klarifikasi yang akan menimbulkan permasalahan baru. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Belum, Bu. Kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu akan memberikan post-test. Langsung dikumpulkan, dikerjakan dalam waktu 3 menit. Silakan, Mbak. Sudah apa belum, Mbak? Kurang sedikit, Bu. Baik. Yang sudah silakan dikumpulkan ke depan ya, Mbak. Sudah, Bu. Terima kasih. Selanjutnya, kesimpulan pembelajaran pada hari ini yaitu kita sebagai umat Islam harus senantiasa menghindari sifat tercela. Apapun sifat tercela itu, karena dampaknya akan
ini, mari kita mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.